Oke, baik. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya mau ulang kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Waalaikumsalam teman. warahmatullahi Ya, selamat pagi wabarakatuh. teman-teman semua. Pagi ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima dari mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Jadi teman-teman ini ada dua pertemuan lagi di sebelum UTS gitu ya. Ada pertemuan lagi dua kali ya, baru setelah dua kali pertemuan UTS gitu ya. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang angka indeks gitu ya. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang pernah mendengar gitu ya, apa itu angka indeks gitu ya. Ada yang tahu contohnya apa? Indeks. Dalam ekonomi contohnya apa yang menggunakan indeks? Saya masih ingat saya pernah berikan contoh atau kalian sudah hafal? Contohnya seperti Paling kayak indeks produksi gitu ya, Bu. indeks produksi, betul, Ririn. Ada lagi yang lain? Misalnya ada kalau dalam bursa saham ya, ada indeks harga saham gabungan ya, ada IHSG gitu ya. Kemudian selain IHSG juga misalkan ada ketika mengukur inflasi, mengukur kenaikan harga, itu ada IHK, indeks harga konsumen gitu ya. Jadi banyak contoh indeks yang digunakan dalam ekonomi gitu ya. Nah, hari ini kita akan pelajari apa sih itu indeks, kemudian apa sih fungsi dari indeks itu dan yang lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada konsep angka indeks, kemudian indeks harga relatif sederhana tertimbang, dan indeks agregatif tertimbang. Boleh next? Nah, ini ya, ini yang akan kita pelajari sekarang, ada angka indeks, kemudian kita ke konsepnya. Dari konsep ini, konsep angka indeks ini ada definisinya apa? Apa yang dimaksud dengan indeks? Kemudian selain definisi, kita juga tahu tujuan membuat indeks itu buat apa? Apa sih fungsinya gitu ya? Angka indeks ini gitu. Itu kan ketika kita berhitung, kita melakukan sesuatu, itu ada tujuannya gitu ya. Sehingga di sini pun sama, angka indeks itu ada tujuannya. Kemudian ada secara waktunya. Dalam kita menghitung angka indeks, ini nanti kita akan mengenal ada waktu dasar, ada waktu bersangkutan, atau waktu berjalan gitu ya. Jadi ketika kita membuat indeks suatu harga atau indeks suatu produksi gitu ya, nanti kita ada menggunakan dua waktu. Ada satu waktu yang digunakan sebagai waktu dasar, ada satu waktu yang digunakan sebagai waktu bersangkutan atau berjalan gitu ya. Karena kan ketika kita membandingkan sesuatu itu ada dua hal gitu ya. Misalkan kita membandingkan tahun 2024 dengan 2023. Tentu kan ada dua waktu gitu ya. Ada dua waktu yang dibandingkan. Yang satu sebagai dasarnya, yang satu lagi pembandingnya gitu ya. Misalkan ketika Ririn ingin mengetahui keberhasilan tahun ini gitu ya. Itu kan tentu harus ada pembandingnya. Baru kita tahu tahun ini lebih berhasil atau enggak gitu ya. Kalau nggak ada pembandingnya ya agak susah gitu ya. Kemudian hari ini juga kita akan mempelajari tentang jenisnya. Jenis angka indeks ini ada indeks tidak tertimbang dan ada indeks tertimbang. Kalau yang tidak tertimbang ini ada tiga, ada angka relatif, ada agregat, dan rata-rata relatif. Kalau yang tertimbang ini ada agregatif, ada Liefeyers, Paschen, Drobis, Irving Fisher, Wolf, dan Marshall Edwards ya. Baik, next. Nah, di sini ada angka indeks gitu ya. Pertama konsepnya terlebih dahulu. Tadi saya sebutkan bahwa konsep ini kita akan mempelajari apa sih angka indeks ini gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa angka indeks adalah angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk perbandingan antara kegiatan yang sama. Contohnya apa? Contohnya kegiatan produksi. Kita mau membandingkan, misalkan kita sebagai orang pengusaha gitu ya, kita ingin membandingkan produksi kita tahun ini dengan produksi kita dengan tahun sebelumnya gitu ya. Kira-kira ada peningkatan atau penurunan gitu ya. Pasti kan kita harus membandingkan gitu ya untuk tentunya membuat kebijakan buat perusahaan gitu ya. Ataupun misalkan antara kegiatan ekspor. Kira-kira pemerintah ini misalkan tingkat ekspornya tahun ini dengan berapa tahun ke belakang itu gimana gitu ya. Jadi ada pembandingnya. Jadi ketika pemerintah misalkan oh ternyata ekspor tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itu kan setelah dihitung gitu ya, tahu meningkat atau menurun gitu ya.
Ada juga misalkan untuk seorang usaha hasil penjualan gitu ya, atau jumlah uang yang untuk kebijakan moneter ya, kebijakan moneter jumlah uang yang beredar itu kan ketika pemerintah ataupun seorang usaha ataupun kita sebagai pedagang dan yang lainnya, ketika kita ingin membandingkan kegiatan kita, maka kita akan bandingkan misalkan ingin mengetahui kenaikan atau penurunan yang terjadi gitu ya. Pasti kita akan bandingkan gitu ya antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kemudian eh, dalam waktu yang berbeda gitu ya. Tadi saya sebutkan ada waktu tahun ini dengan tahun sebelumnya misalkan atau ukuran yang menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas dan atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu atau periode dasar gitu ya. Jadi di sini bahwa kita membandingkan antara dua tahun yang berbeda gitu ya. Bisa misalkan menyatakan tingkat ada perubahan harga gitu ya, ada indeks harga ataupun ada indeks kuantitas gitu ya. Seperti itu. Oke, next Ajura. Nah, angka indeks ini sebetulnya namanya angka indeks gitu ya, tapi biasanya kita ini jarang menyebut angkanya gitu ya, tapi kita sering sebutnya dia indeks gitu ya. Dan satuan angka indeks itu adalah persen. Namun pada prakteknya jarang dipakai juga. Bisa tulis angkanya aja gitu ya. Padahal kalau kita artikan angka tersebut adalah angka dalam bentuk persentase gitu ya. Oke, next. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari angka indeks ini adalah dapat mengetahui maju atau mundurnya atau naik atau turunnya suatu usaha atau kegiatan gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat evaluasi gitu ya, membuat evaluasi atau buat kebijakan, kita mau lihat eh, hasil produksi tahun ini dengan tahun sebelumnya gimana? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan gitu ya? Pasti kan kita membutuhkan suatu angka indeks untuk membandingkan gitu ya. Nah, tujuan pembuatan angka indeks ini adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan gitu ya. Misalnya, misalkan ingin membandingkan tahun ini dengan dua tahun yang lalu gitu ya, atau perubahan dari setiap tahunnya selama misalkan 5 tahun gitu ya. Dalam 5 tahun berapa aja sih perubahannya gitu itu bisa gitu ya. Misalnya kita sebagai seorang pengusaha, kita punya daftar tabel penjualan barang gitu ya. Nah, tabel penjualan barang itu misalkan ada dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, kita gunakan tahun dasarnya misalkan 2020 atau jangan 2020 ya, tahun dasar karena tahun 2020 COVID ya nggak bisa dilihat. Jadi tahun dasar itu nanti ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau buat tahun dasar gitu ya, itu harus ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta seorang itu ketika membuat tahun dasar dia asal aja gitu nggak bisa gitu ya. Ada beberapa persyaratan yang terpenuhi. Misalkan 2021 lah ekonomi udah mulai pulih gitu ya. Misalkan ini hanya contoh aja gitu ya. Sampai 2024, berarti kita punya tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Kemudian kita ingin mengetahui eh, hasil produksi kita gitu ya. Berapa sih kalau naik, berapa naiknya, berapa persen naiknya, kalau turun berapa berapa persen turunnya gitu ya. Nah, kita bandingkan kalau setiap tahunnya dengan tahun dasar gitu ya, seperti itu. Misalnya, eh, misalnya indeks harga untuk mengukur perubahan harga gitu ya, berapa kenaikannya dan berapa penurunannya gitu ya. Indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi. Indeks biaya hidup gitu ya untuk mengukur tingkat inflasi. Jadi di sini yang dikatakan indeks itu bukan hanya indeks harga, misalkan kita tahunya IHK, indeks harga konsumen gitu ya. Nah, tidak berarti indeks itu hanya untuk harga gitu ya, tapi bisa juga dia untuk misalkan eh, kuantitas gitu ya, jumlah hasil produksi atau indeks biaya hidup gitu ya dan yang lainnya. Oke, next Azura. Nah, di sini tadi saya sebutkan bahwa ketika kita menghitung angka indeks, kita ini akan ada dua waktu gitu ya, akan ada dua waktu yang kita cantumkan. Pertama ada waktu dasar, yang kedua ada waktu yang bersangkutan atau waktu yang sedang berjalan. Nah, dalam membuat angka indeks perlukan dua waktu. Pertama waktu dasar. Waktu dasar itu apa? Waktu dasar itu adalah waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Jadi yang menjadi tahun dasar itu adalah dasar perbandingannya gitu ya. Biasanya waktu dasar ini karena dia sebagai dasar perbandingan,
maka dia ini adalah 100% gitu ya. Kemudian ada juga waktu yang bersangkutan atau yang sedang berjalan, current period gitu ya. Yaitu waktu yang sedang berjalan adalah, sorry ini kok coret-coret sih. Waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan itu waktu yang dimana suatu kegiatan pergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan kejadian pada waktu dasar gitu. Jadi kalau waktu dasar itu adalah sebagai dasar perbandingannya, kalau waktu yang bersangkutan itu adalah waktu yang dibandingkannya, yang dibandingkan dengan waktu dasar gitu ya. Misalnya kita ingin membandingkan eh, apa ya, kegiatan produksi kita dari tahun 2023 dengan 2024 gitu ya. Misalkan kita menjadikan tahun dasarnya tahun 2023, berarti tahun yang berjalannya yang kita bandingkan itu ada tahun 2024. Atau misalkan kita ingin membandingkan 2022 dengan 2024, bisa juga gitu ya. Nah, 2022 itu jadi tahun dasar misalkan. Kemudian 2024 ini jadi waktu berjalannya gitu ya, seperti itu ya pembandingnya. Oke, next Azra. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, tahun dasar ini ada beberapa karakteristiknya. Pertama, tahun yang menjadi dasar perbandingan. Ini pertama, tahun dasar ini adalah tahun yang menjadi dasar perbandingan. Kemudian fungsinya tahun dasar ini adalah sebagai penyebut, gitu ya. Kalau nanti tahun yang dibandingkan, dia adalah sebagai pembilang. Jadi kalau tahun yang berjalannya pembilang, kalau tahun dasarnya penyebut, gitu ya. Kemudian angka indeks pada tahun ini adalah 100%. Kenapa 100%? Karena dia tahun dasar, gitu ya, seperti itu. Jadi karena dia dijadikan starting point-nya, gitu ya, jadi dia 100%. Kemudian tadi saya sebutkan juga bahwa ketika kita memilih waktu tahun dasar, kita tidak bisa menentukan tahun seenaknya gitu ya. Sebagai misalkan kita sebagai orang yang punya data gitu ya. Kita itu ketika memilih tahun menjadi tahun dasar itu ada beberapa karakteristik gitu ya yang harus dipenuhi. Pertama, tahun dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil. Jadi yang dijadikan waktu tahun dasar itu adalah tahun yang kondisi ekonominya sedang stabil gitu ya. Makanya tadi saya sebutkan ketika COVID tadi ya 2020 itu nggak bisa dijadikan tahun dasar. Kenapa? Karena waktu COVID itu kondisi ekonomi sedang tidak stabil gitu ya. Jadi salah satu syarat tahun yang dijadikan tahun dasar itu adalah tahun ketika perekonomian itu stabil gitu ya, seperti itu. Jadi nggak boleh sedang krisis moneter gitu ya tahun 98, nggak boleh dijadikan tahun dasar. Atau misalkan 2020 kemarin COVID, misalkan apa namanya, eh, ekonomi resesi gitu ya, itu nggak bisa dijadikan tahun dasar. Jadi kita cari tahun yang lain. Kemudian yang kedua, persyaratan pemilihan tahun dasar ini adalah tidak terlalu jauh dari tahun-tahun tertentu gitu ya. Jadi nggak bisa kita bandingkan misalkan sekarang 2024 dengan tahun kelahiran saya, misalkan tahun 1991. Nggak bisa gitu ya. Karena 30 tahun yang lalu itu udah banyak perubahan gitu kan. Jadi sehingga kita kalau kita membandingkan kegiatan yang sekarang berjalan, itu kita tidak bisa membandingkan dengan tahun-tahun yang sudah lampau sekali gitu ya. Jadi jangan terlalu jauh. Karena apalagi dalam hal ekonomi gitu ya. Dalam ekonomi itu perkembangannya pesat gitu ya. Bahkan setiap tahun-tahun tuh ada aja perubahan gitu ya. Bahkan mungkin dalam rentang 4 5 tahun 6 tahun sekarang aja dari 2019 ada COVID di luar negeri, kemudian 2020 menyebar ke Indonesia gitu ya. Itu kan udah bisa dibandingkan gitu ya. Karena apa? Karena apa namanya? Banyak perubahan tahun-tahun tersebut gitu ya. Seperti itu. Bentar tentunya saya charger laptop dulu ya. Bentar. Belum belum ya. Baik kita lanjutkan ya. Udah charger. Nah, yang kedua jadi syaratnya tidak terlalu jauh. Makanya gitu ya. Kalau kalian lihat website BPS gitu ya. BPS itu kan mengumpulkan data dari tahun-tahun lalu gitu ya. Nah, BPS itu sebagai badan pusat statistik
dia itu akan secara berkala akan secara berkala itu merubah tahun dasar gitu. Ada perubahan tahun dasar gitu. Sehingga supaya tahun dasar ini bisa tidak terlalu jauh dengan waktu berjalan gitu. Jadi kalau kalian juga membuat misalkan tahun angka indeks gitu ya, jangan sampai angka indeks ini terlalu jauh dari tahun yang dibandingkan gitu ya, karena dikhawatirkan banyaknya perubahan gitu ya, perubahan-perubahan dalam kondisi perekonomian sehingga udah nggak relevan gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi pemilihan tahun dasar itu adalah tahun di mana terjadi perubahan penting. Maksudnya apa perubahan penting? Maksudnya perubahan penting di sini misalkan gitu ya, pada apa namanya pada tahun tersebut itu ada peraturan presiden gitu ya misalkan, atau ada kebijakan yang pemerintah keluarkan pada tahun tersebut tuh bisa gitu ya. Nah itu jadi salah satu perubahan penting kan dalam hal kebijakan gitu, kebijakan perekonomian. Nah, itu bisa menjadi satu karakteristik dijadikannya tahun dasar. Oke, selanjutnya Azura. Next. Nah, kemudian ada juga tahun tertentu atau given year gitu ya. Nah, tahun yang variabelnya ingin dibandingkan. Dan variabel tahun tertentu ini menjadi pembilang. Kalau tadi tahun dasar menjadi penyebut ya, ini menjadi pembilang. Oke, next. Nah, contoh ya, ini contoh. Misalkan jumlah produksi barang A yang dihasilkan oleh PT Bonbon selama tahun 2005 dan 2006 masing-masing adalah 150 ton dan 225 ton. Hitunglah indeks produksi tahun 2005 dan 2006. Kan kita tahu ya, hasil produksi tahun 2005 itu 150 ton. Tahun 2006 itu 225 ton. Sekarang kita akan menghitung indeks produksinya pada tahun 2005 dan 2006. Oke, next. Nah, jadi di sini pertama kita misalkan mencari indeks produksi tahun 2005 gitu ya. Berarti di sini ketika waktunya yang akan dicari adalah indeks produksi 2005, maka tahun dasarnya adalah 2006 gitu ya, 225. Sedangkan 2005-nya adalah 150 gitu ya. Maka indeks produksinya tahun 2005 ini kan tahun 2005 ini kan waktu yang bersangkutan ya, waktu yang akan dicari yang jadi pembanding gitu kan, maka dia menjadi pembilang. Sedangkan tahun 2006 yang dijadikan tahun dasar dia sebagai penyebut gitu ya. 50 dibagi 25 kali 1%, maka sama dengan 66,67%. Nah, teman-teman di sini kalau sudah menghitung indeks, jangan langsung hasil ini langsung dituliskan bahwa indeks 2025 itu 66,67%, tapi ada kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya bahwa ketika tahun 2005 ini dibanding indeks produksi tahun 2005 dibandingkan dengan produksi tahun 2006, dia itu mengalami penurunan sebesar 33,3%. Kenapa mengalami penurunan segini? Karena di sini 100%. Jadi 2006 ini, 225 ini dianggap 100% gitu ya. Sedangkan 2005 ini hanya 66,67%. Berarti kalau dibandingkan dengan 2006, 2005 ini ada penurunan sebesar 33,3% gitu ya. Oke, next Ajura. Nah, sekarang mana kalau misalkan belum? Belum ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita cari indeks produksi tahun 2006? Maka di sini tadi produksi tahun 2005 110 ton, 2006 25 ton. Sekarang kita cari indeks 2006. Nah, waktu indeks 2006 ini kan total produksinya 225 ton. Waktu dasarnya 2005 10 ton. Berarti yang waktu bersangkutan jadi pembilang, kemudian waktu dasar jadi penyebut gitu ya. Jadi 225 dibagi 150 kali 1% sama dengan 110%. Jadi ketika kita simpulkan, ketika dibandingkan 2006 dengan 2005, maka 2006 ini mengalami peningkatan produksi sebesar 50% gitu ya. Jadi dalam angka indeks ini kita bisa menentukan naik turunnya suatu produksi gitu ya. Dan ketika sudah kita tentukan naik turunnya, kita juga cari besarannya berapa sih persentase naiknya atau turunnya. Nah, tapi selalu diingat bahwa tahun dasar ini adalah 100%, sehingga yang diambil itu adalah selisihnya 110 dikurangi 100%, berarti naiknya adalah 50% gitu ya. Oke, next saya. Nah, kemudian ada jenis penggunaannya.
dari jenis penggunaannya, angka indeks ini pertama ada indeks harga gitu ya, atau price index. Di sini adalah mengukur perubahan harga barang. Contohnya apa? Contoh seperti indeks harga konsumen ya, tadi saya sebutkan sebagai salah satu pengukur inflasi juga, atau indeks harga perdagangan besar, atau indeks harga yang dibayar dan diterima petani gitu ya. Ini kan contoh-contoh angka indeks gitu ya, contoh-contoh angka indeks dalam hal harga gitu ya. Kemudian ada juga yang kedua indeks kuantitas atau quantity index. Di sini mengukur kuantitas suatu hal gitu ya. Nah, contohnya misalnya indeks produksi beras gitu ya, atau indeks konsumsi kedelai, dan indeks penjualan jagung. Nah, ini kan contoh-contoh indeks yang menggambarkan kuantitas gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada juga indeks nilai atau value index gitu ya, di mana di sini ada perubahan nilai dari suatu barang, gitu ya, baik yang dihasilkan di impor maupun diekspor. Contohnya apa? Contohnya indeks nilai ekspor kopra gitu ya, atau indeks nilai impor beras gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lah ya coba contoh-contoh indeks ini di data-data PS gitu ya. Data PPS itu cukup lengkap ya, karena memang dia kan Badan Pusat Statistik milik pemerintah gitu ya, sehingga di situ ada statistik kependudukan gitu ya, kemudian ekonomi, perdagangan, dan yang itu ada di situ gitu ya. Jadi teman-teman bisa sekali lihat website BPS gitu ya, supaya tidak asing ketika mengerjakan tugas akhir. Oke, next. Nah, di sini ada secara penentuannya. Kalau tadi kan penggunaannya, gitu ya. Penggunaannya ada indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Di sini cara penentuannya. Cara penentuannya di sini ada dua secara umum. Pertama ada indeks tidak tertimbang, yang kedua ada indeks tertimbang. Untuk indeks yang tidak tertimbang, dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Contohnya apa? Di sini ada metode angka relatif. Kemudian ada juga metode agregat dan metode rata-rata relatif. Ini adalah contoh-contoh indeks yang tidak tertimbang. Ada juga yang kedua adalah indeks yang tertimbang. Kalau tertimbang ini sebaliknya. Jadi dia itu memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks gitu ya. Di sini ada banyak cara penghitungannya, ada metode agregat rata tertimbang, ada metode Lafayette, Sparche, Drobis gitu ya, Irving Fisher, Marshall Edgeworth, dan Walsh gitu ya. Ini memang banyak rumusnya teman-teman ya, tapi eh, seperti saya pernah katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa rumus itu silakan aja tulis gitu ya. Yang penting teman-teman paham cara menghitungnya gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang indeks harga sederhana dulu. Konsepnya, indeks harga sederhana atau simple relative price index adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga gitu ya. Misalnya apa? Misalnya indeks produksi beras gitu ya, indeks produksi karet, indeks produksi ikan, itu kan hanya ini ya, hanya satu barang saja gitu kan, karena satu macam barang saja. Ya, lanjut. Nah, ada indeks harga relatif sederhana. Nah, di sini bermanfaat dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dari waktu ke waktu. Nah, kemudian selanjutnya harga relatif juga menunjukkan bagaimana harga per unit untuk komoditas tertentu gitu ya, karena kan dia fokusnya pada setiap unit barang gitu ya, dibandingkan dengan harga per unit komoditas pada tahun dasar. Jadi di sini indeks harga relatif sederhana ini pertama fungsinya itu bermanfaatnya untuk interpretasi perubahan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua dia juga menunjukkan atau memperlihatkan bagaimana harga per unit suatu komoditas gitu ya dibandingkan antara tahun berjalan dengan tahun dasar. Kemudian yang ketiga dia juga bermanfaat untuk memperlihatkan harga per unit setiap periode waktu sebagai persentase dari harga per unit pada tahun dasar. Karena yang kemudian yang keempat adalah periode dasar merupakan waktu awal atau titik poin ya, starting point yang telah ditentukan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada juga indeks agregatif gitu ya. Kalau tadi indeks yang relatif itu kan hanya satu jenis barang gitu ya. Kalau agregatif itu kan kita tahu agregat itu secara keseluruhan gitu ya. Sehingga di sini ketika kita menggunakan indeks agregatif itu kita di sini menggunakan beberapa jenis barang gitu ya. Jadi
Indeks agregatif ini merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang. Contohnya apa? Contohnya indeks harga 9 macam bahan pokok. Itu kan banyak, berarti ya ada misalkan ada beras, ada jagung, ada gandum gitu ya dan yang lainnya gitu. Atau misalkan indeks impor Indonesia. Itu kan Indonesia ini kan mengimpor bukan hanya satu jenis barang aja gitu kan. Banyak yang diimpor tuh yang banyak yang diimpor gitu ya. Kemudian indeks ekspor Indonesia juga sama gitu ya. Indonesia juga banyak ekspornya, ekspor barang-barangnya tidak hanya satu jenis aja. Kemudian indeks harga bahan makanan misalkan, itu kan banyak juga gitu ya. Misalkan ada terigu gitu ya, ada minyak, ada yang lainnya gitu, misalkan. Jadi kalau agregatif ini eh, memperlihatkan indeks dari beberapa jenis barang gitu ya. Oke, next. Nah, di sini cara menghitungnya I atau indeks gitu ya. Indeks pada waktu T, T itu waktu berjalannya gitu ya, waktu yang berjalan dibandingkan dengan 0. 0 itu waktu tahun dasar gitu ya. I T, 0 gitu ya. Indeks waktu tahun berjalan dibandingkan tahun dasar. Karena tadi kan kita sebutkan bahwa indeks itu ada indeks harga, ada indeks kuantitas gitu ya. Jadi di sini ada simbolnya P itu untuk price, ada simbolnya Q untuk quantity. Dimana kalau ada keterangan PT gitu ya. Ini kursor saya kelihatan nggak, maaf? Kursor saya kelihatan nggak? Kursor laptopnya. Terlihat, Bu. Oh, terlihat ya, oke. Bagus. Oke. Nah, di sini ya, berarti indeks indeks tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasarnya sama dengan PT atau price pada tahun berjalan dibagi dengan P0 pada tahun dasar gitu ya, kali dengan 100%. Ini untuk indeks harga. Kemudian kalau untuk indeks kuantitas, indeks waktu berjalan dibandingkan dengan indeks tahun dasarnya sama dengan kuantitas pada tahun berjalan dibagi dengan kuantitas pada tahun dasar dikali dengan 100%. Sebenarnya sama ya, sama hanya di sini adalah menghitung harga, indeks harga di sini adalah indeks kuantitas. Ya, seperti itu. Oke, kita dilanjutkan. Kemudian ada indeks kuantitas relatif sederhana. Nah, di sini ada konsepnya ini digunakan untuk melihat perkembangan kuantitas barang dan jasa dengan dibandingkan dengan tahun dasar. Rumusnya, indeks kuantitas ini sama dengan kuantitas pada tahun berjalan dibagi dengan kuantitas pada tahun dasar kali 100%. Ya. Jadi, teman-teman lihat aja kalau T ini ada tahun berjalan, kalau 0 adalah tahun dasar. Sebentar dulu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini contoh indeks harga dan kuantitas relatif sederhana gitu ya. Di sini misalkan ada contoh data 6 bulan gitu ya, data 6 bulan sebuah barang dengan keterangan harga dan kuantitas gitu ya. Di sini kita akan buat indeksnya. Misalkan di sini tahun dasarnya adalah bulan Januari gitu ya. Sehingga karena Januari tahun dasar, maka di Januari ini indeksnya adalah 100 karena dia tahun dasar gitu ya. Nah, kemudian eh, bagaimana kalau kita cari indeks ini udah ketahui ya, bagaimana kalau kita cari indeks bulan-bulan seterusnya gitu ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya. Ini saya berikan contoh satu. Pertama untuk indeks harga. Berarti kan yang dibandingkan itu Februari misalkan. Februari itu kan yang dibandingkan itu yang berjalan Februari. Tahun dasarnya, bulan dasarnya Januari. Berarti untuk harganya 3.800 dibagi dengan 3.500 kali 100%. Maka hasilnya adalah 109 gitu ya. Kemudian untuk kuantitasnya berarti 52 dibagi 50 kali 100%. Jadi 104 gitu ya. Sama seterusnya sampai yang ini, sampai Maret misalkan. Bulan Maret 3.400 dibagi dengan 3.500 kali 1%. Berarti kan di sini kalau kita lihat gitu ya, itu ada penurunan gitu ya. Januari aja harganya 3.500, Maret 3.400, berarti kan turun gitu lebih kecil, maka dia indeks harganya adalah 97. Berarti ketika dibandingkan Maret dengan Januari itu ada penurunan. Penurunannya berapa persen coba?
Turunnya berapa persen bulan Maret? Ya, berapa persen bulan Maret turunnya? Ada yang bisa jawab? Bulan Maret turun berapa persen harganya? Jaki, berapa Jaki? Bulan Maret berapa persen turunnya? Bentar Bu lagi dihitung. Mana? 3% ya. Turun 3%. Karena kan bulan Maret ini indeks harganya 97 gitu ya. Jadi ketika 100 dikurang 90 dikurang 100 berarti dia ada penurunan sebesar 3% gitu ya. Nah, adapun untuk indeks kuantitasnya bulan Maret ini yang 56 dibagi 50 kali 100%. Berarti kan sebenarnya kita sudah bisa menentukan ya naik atau turunnya gitu ya. Seperti 56 dibanding 50, berarti kan ada kenaikan gitu ya. Tapi kenaikannya berapa? Oh iya sayang, ya. Ada. Nah, terbang, pesawatnya terbang. Ya, makasih ya. Oke. Nah, jadi 56 dibagi 50 kali 100%, berarti 112. Nah, berarti dalam hal ini bulan Maret itu ada peningkatan kuantitas gitu ya. Peningkatan kuantitasnya sebesar berapa persen? Sebesar 12% gitu ya. Bisa dipahami? Coba ada yang tanyakan dulu sampai sini dari yang awal tadi saya jelaskan atau cukup jelas? Gimana teman-teman? Ibu, tadi cara Udah. menghitung kenaikannya itu gimana ya, Bu? Yang kan tadi kan awalnya bulan Januari, Februari, terus yang ke Maretnya itu ngitungnya gimana ya, Bu? Saya kurang paham. Oke, baik. Jadi rumusnya tetap ya, rumusnya tetap teman-teman di sini. Rumusnya itu ketika menghitung indeks harga, boleh kembali lagi Azura ke slide sebelumnya. Bisa nggak? Nah ini ya rumusnya ya. Rumusnya ketika menghitung indeks harga, indeks tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar itu sama dengan harga pada tahun berjalan atau bisa juga bulan ya. Ini bukan hanya tahun, bisa juga bulan. Jadi waktu ya. Harga pada waktu berjalan dibagi dengan harga pada waktu dasar dikali dengan 100%. Kalau untuk indeks kuantitas itu indeks pada waktu berjalan dibandingkan dengan indeks tahun dasar itu sama dengan kuantitas pada waktu berjalan dibagi dengan kuantitas pada waktu dasar dikali 100% gitu. Coba selanjutnya, selanjutnya. Nah, yang ini juga sama. Misalkan kita lihat gitu ya, bulan Februari, misalkan ini kita jadikan waktu dasarnya bulan Januari. Berarti kan Januari itu 100, pasti ya, ini udah pasti. Jadi kalau waktu dasar itu pasti 100% gitu ya. Nanti dari mana Bu tahu waktu dasarnya? Waktu dasar itu bisa diketahui di soal, kalau di dalam soal gitu ya. Kalau di BPS pun di berbagai statistik itu sudah diketahui tahun dasar tahun berapa ada gitu ya. Jadi ketika BPS itu menampilkan data itu disebutkan tahun dasar yang dia gunakan tahun berapa. Jadi teman-teman tuh sebagai peneliti tahu. Oh ternyata dia tahun dasar tahun sekian gitu. Tahu gitu ya. Ini 100 gitu ya. Kemudian sekarang kita hitung, anggaplah ini masih kosong gitu ya. Anggap ini Februari, Maret, sampai Juni masih kosong dua-duanya. Sekarang kita akan hitung indeks harga untuk bulan Februari. Berarti Februari ini kan waktu berjalan gitu ya, yang akan dihitung. Berarti PT-nya itu adalah 3.800 dibagi dengan P0-nya, P tahun dasar 3.500 dikali 100%. Berarti 3.800 bagi 3.500 kali 100%. Sama dengan 109. Nah, di sini tulis indeksnya adalah 109. Kalau indeksnya betul 109. Tapi kalau ditanya berapa, gimana Februari dibandingkan dengan bulan Januari, kesimpulannya ketika Februari, harga di bulan Februari dibandingkan dengan bulan Januari itu ada peningkatan. Berapa peningkatannya? 9%. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi begitu cara menyimpulkannya. Tapi kalau indeksnya betul segini gitu. Kemudian sekarang kita hitung indeks untuk kuantitasnya gitu ya. Kuantitas tadi kita per kilo kali 100%. Kita itu yang akan dihitung kita. Februari berarti kita ya itu adalah 52.
dibandingkan dengan Q0-nya 50. Berarti 52 dibagi 50 kali 100% sama dengan 104. Berarti kuantitas barang X pada bulan Februari ini dibandingkan bulan Januari adalah meningkat atau mengalami peningkatan gitu ya. Berapa peningkatan yang terjadi? Peningkatan yang terjadi adalah 4% gitu ya. Tuh. 4% dari mana? Dari 104 dikurangi 100 gitu ya. Jadi 4%. Bisa lebih pahami nggak, Ovi? Oh iya Bu, paham Bu. Kasih Bu. Nah, sebetulnya teman-teman ya, dalam menghitung angka indeks itu teman-teman udah bisa membayangkan gitu ya dengan melihat data akun gitu ya. Seperti Maret nih, Maret harganya 3.400 dibandingkan dengan Januari 3.500. Maret naik atau turun? Bulan Maret dibandingkan bulan Januari naik atau turun harganya? Turun. Turun. Turun ya. Turunnya berapa? 100 gitu ya. Maksudnya 100. turunnya dari 3.400 ke 3.400 jadi 100 gitu ya. Nah, dengan angka indeks ini kita bisa membandingkan berapa persen sih turunnya gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan kan berarti 3.400 dibagi 3.500 kali 100% gitu ya. Hasilnya adalah 97. Berarti kalau 97 berarti dia menurunnya adalah 3%. Jadi 97 kurang 100 misalkan sama dengan min 3. Jadi dia kurangnya 3% gitu ya. Itu teman-teman ya. Di sini pun bisa dilihat misalkan nih Februari ketika kita melihat kuantitas gitu ya. Ketika kita melihat kuantitas Januari itu 50, berarti Februari ini meningkat, Maret meningkat, April menurun, Mei meningkat gitu ya, Juni menurun gitu ya. Tapi dalam indeks ini bukan hanya ingin tahu naik atau turunnya, tapi dilihat berapa persen sih kenaikan atau penurunannya gitu ya, seperti itu. Makanya ada biasanya pemerintah itu membuat laporan ekonomi gitu ya, laporan perkembangan ekonomi. Ekspor pemerintah misalkan pada tahun ini meningkat misalkan 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu pemerintah itu menyebutkan ekspor meningkat 20% itu setelah dihitung dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian ini baru satu tadi ya. Kemudian ada indeks harga relatif sederhana. Nah, gitu ya. Contohnya berikut adalah biaya iklan melalui surat kabar dan televisi pada tahun 92 dan 97 yang telah dikeluarkan oleh Besko. Dengan menggunakan tahun dasar 92, itu indeks harga pada tahun 97 untuk biaya iklan melalui surat kabar dan televisi. Jadi di sini ada dua jenis iklan gitu ya, biaya iklan. Ada biaya iklan melalui surat kabar dan televisi. Pada tahun 92, surat kabar ini biayanya 14,794 dolar gitu ya. Sedangkan televisi itu 11,469 dolar. Sedangkan pada tahun 97 surat kabar ini biayanya 29,412 dolar dan televisi 23,94 dolar. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung indeks harga tahun 97 ini dibandingkan dengan tahun dasarnya 92 gitu ya. Tahun dasar 92 berarti ini menjadi tahun dasar gitu ya. Berarti harus ingat bahwa tahun dasar ini adalah 100% gitu ya. Oke, next, Ajura. Nah, maka ketika kita menghitung, kita ingin melihat nih, membandingkan televisi sama surat kabar, mana sih yang meningkatnya lebih tinggi gitu ya. Misalkan kita sebagai seorang produsen, kita mau mengiklankan produk kita gitu ya. Kira-kira mending di mana nih, televisi sama surat kabar yang lebih meningkat itu yang mana? Berarti kita pilih yang misalkan yang lebih rendah peningkatannya, misalkan gitu ya. Nah, kita lihat peningkatan televisi. Indeks televisi ini pada indeks pada waktu T, waktu berjalan dibandingkan pada waktu dasar itu sama dengan PT per P0. Tadi PT-nya ini harga tahun 97 gitu ya. Nah, harga tahun 97 ini kan 23,94 dolar. Kemudian kenapa? Dino, kenapa? Nanti ya, aku ngajar sebentar ya. Jadi main dulu ya.
Mohon maaf ya teman-teman ya, ada gangguan sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi indeks pada tahun 97 ya. Berarti ini harga tahun 97 dibandingkan dengan harga tahun 92 gitu ya, dikali 100%. Maka peningkatannya pada tahun 97, indeks 97 itu adalah 208. Kemudian pada surat kabar gitu ya, di sini kemudian indeks surat kabar ini berarti harga iklan surat kabar dibagi dengan harga pada tahun 92 gitu ya, kali 100%. Ini 29,412, ini adalah harga pada tahun 97 dibagi dengan harga pada tahun 92 dikali 100%, maka hasilnya adalah indeks tahun 97-nya adalah 199. Maka bisa dikatakan, coba televisi ini peningkatannya berapa persen? Silakan. Televisi naiknya berapa persen dari tahun 9, jika dibandingkan tahun 97 dengan 92, berapa persen naiknya? 208%, Bu. Oh, naiknya, 108. Pak Pandu naiknya, bukan 100. bukan indeksnya. Oh, 108%. 108% ya. Kemudian kalau surat kabar naik 99. naik atau turun? Naik ya. Naiknya berapa? Naiknya 99%, Bu. 99%. Berarti kalau kita simpulkan bahwa kenaikan biaya iklan melalui televisi ini lebih besar dibandingkan melalui surat kabar gitu. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini misalkan contoh rata-rata perdagangan berbasis pertanian ya dari tahun 92 sampai dengan 97 gitu ya. Ini kemudian sebentar dulu. Berbasis pertanian di Jakarta tahun 1997 disajikan dalam tabel berikut. Hitunglah indeks harga beras gitu ya. Di sini kan relatif sederhana gitu ya. Bukan agregat gitu ya. Jadi di sini kita masih menghitung indeks per komoditas gitu ya, per jenis barang. Di sini hitunglah indeks harga beras pada tahun 95, 96, 97. Berarti kita suruh menghitung indeks 3 tahun. Bentar. 95, 96, 97. Dengan waktu dasar tahun 92. Kita lihat harga beras. Mana harga ini ya, paling atas ya, harga beras. Nah, tahun 92, 66,368 ini adalah tahun dasarnya gitu ya. Kemudian kita suruh mencari indeks 95, 96, 97 gitu ya. Oke, next. Nah, di sini pertama tahun 95, indeks tahun 95 T-nya gitu ya dibandingkan dengan tahun dasarnya nolnya 92 gitu ya, sama dengan P tahun 95 kali dibagi dengan P92 kali 100%. Maka masukin harga beras pada tahun 95 dibagi dengan harga beras tahun 92 kali 100%. Maka hasilnya 150,99%. Kemudian pada tahun 96 indeks harga beras indeks pada tahun 96 dibandingkan dengan tahun 92 sama dengan harga beras pada tahun 96 dibagi harga beras tahun 92 kali 100%. Hasilnya adalah 152,67%. Kemudian tahun 97 indeksnya harga tahun 97 dibagi harga tahun 92 kali 100%, maka 167,82%. Di sini terlihat bahwa setiap tahun itu dari tahun 95, 96, 97 itu harga beras selalu meningkat gitu ya. Selalu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu ya. Next. Nah, berapa peningkatannya? Nah, jadi kalau kita simpulkan, jika dibandingkan gitu ya, harga beras pada tahun 92, maka harga beras tahun 95 itu naik sebesar 50,96%. Karena kan dikurangi 1% ya. Tahun 96 naik 52,76% dan tahun 97 naik 67,52% gitu ya, teman-teman ya. Ini baru menghitung indeks satu jenis saja gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal penting tentang indeks harga gitu ya. Pertama, pemilihan tahun dasar. Baik, tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan dari awal.
pemilihan tahun dasar. Tahun dasar sebaiknya tidak jauh jaraknya dari tahun periode saat ini gitu ya yang tadi sudah dijelaskan. Karena eh, ketika kita membandingkan, kita tidak bisa membandingkan dengan waktu yang sudah terlampau gitu ya. Kemudian yang kedua, penentuan tahun dasar sebaiknya dilakukan penyesuaian atau pembaruan secara teratur. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa di BPS ini, BPS pun selalu menyediakan data dengan tahun dasarnya yang yang diperbarui secara berkala gitu ya, seperti itu. Kemudian perubahan kualitas. Nah, di sini asumsi dasar indeks harga itu harga dihitung untuk komoditas yang sama pada setiap periode gitu ya. Kemudian perbaikan kualitas secara sosial akan berakibat meningkatkan harga sebuah produk. Oke, next. Nah, kemudian komoditas. Nah, jika banyak kelompok komoditas sangat besar, maka cukup dipilih kelompok yang dianggap mewakili saja, gitu ya. Seperti kalian, misalkan kalian buat sampel, gitu ya. Buat sampel itu yang mewakili populasi. Ketika banyaknya di sini juga sama. Ketika banyaknya kelompok komoditas bisa diambil dipilih kelompok yang mewakili, gitu ya, mewakili komoditas tersebut. Kemudian dalam indeks harga agregat kelompok komoditas itu harus dikaji ulang dan direvisi secara teratur untuk mengetahui apakah kelompok yang dipilih mewakili seluruh kelompok yang ada atau tidak ya. Oke, next. Nah, di sini ada soal indeks produksi relatif sederhana. Nanti ini dikerjakan teman-teman ya. Nah, di sini tabel di bawah ini menyajikan data produksi tanaman bahan makanan menurut jenis dari tahun 93 sampai 98. Nah, di sini hitunglah indeks produksi kacang tanah dari tahun 96, 97, dan 98. Gitu. Oh, sorry, 98-nya nggak ada ya, potong ini. Berarti 96 dan 97 aja ya. 96, 97 dengan waktu dasar tahun 93. Gitu ya. Nanti silakan jadikan tugas ya untuk menghitung indeks produksi kacang tanah. Mana kacang tanah ini ya, yang kedua dari bawah. Ini yang paling kecil hitungannya ya. Ini dijadikan tugas ya, nanti dikumpulkan di GCR. Oke, boleh di screenshot nanti di share di grup gitu ya. Oke, next Azura. Nah, kemudian selanjutnya indeks agregatif tidak tertimbang. Nah, konsepnya indeks agregatif tidak tertimbang ini digunakan untuk unit-unit yang punya satuan yang sama gitu ya. Indeks ini diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan dengan sorry. Maaf ya, saya agak pilek ini jadi agak susah ya. Nah, indeks ini diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan pada waktu dasar. Ingat ya, kalau agregat itu kan seluruhan. Jadi kalau dulu kita suka menghitung misalkan di apa namanya ada sigma gitu ya, di mana difrekuensikan dan yang lainnya gitu ya. Ketika membuat sebuah kelompok gitu ya. Di sini juga sama. Karena ini agregat, jadi di sini adalah penjumlahan gitu ya. Coba next. Nah, ada kelemahannya. Kelemahannya pertama, satuan atau unit harga barang sangat mempengaruhi indeks harga gitu ya. Dan yang kedua, tidak memperhitungkan kepentingan relatif barang-barang. Karena apa? Karena kan ini agregat gitu ya. Jadi tidak memperhitungkan kepentingan relatif barang-barang yang tercakup dalam pembuatan indeks gitu ya. Beda dengan yang relatif sebelumnya. Kalau sebelumnya kan per jenis barang gitu ya. Kalau ini agregat. Next. Nah, rumusnya apa? Ini ya rumusnya. Karena ini agregat, jadi ini penjumlahan. Sehingga karena ini penjumlahan ada sigmanya gitu ya. Sebenarnya sama rumusnya dengan yang tadi, hanya di sini ada sigmanya. Nah, di sini indeks pada waktu berjalan dibandingkan dengan indeks tahun dasar sama dengan sigma PT per sigma P0 kali 100%. Kalau untuk kuantitas juga sama. Indeks pada waktu berjalan dibandingkan tahun dasarnya adalah sigma QT bagi dengan sigma Q0 kali 100% ya. Dimana kalau P ini harga, gitu ya, PT ini harga waktu berjalan, P0
P0 harga waktu dasar, QT itu kuantitas waktu berjalan, dan Q0 adalah kuantitas waktu dasar, gitu ya. Sama dengan yang tadi. Oke, next. Nah, di sini contohnya. Ada contoh indeks agregatif tidak tertimbang. Contohnya misalkan data yang menyajikan pengeluaran rumah tangga tahun 2000 sampai 2004. Hitunglah indeks harga tak tertimbang untuk tahun 2002 dan waktu dasar tahun 2000. Ya, di sini kita diminta untuk menghitung waktu indeks tahun 2002 gitu ya. Nah, di sini tahu waktu dasarnya adalah tahun 2000. Nah, berarti tahun 2000 ini kita buat 100. Jadi pertama nih dari data ini gitu ya, ada data Januari sampai dengan Juni gitu ya. Ada tahun 2000, 2001, 2022, 2002, 2003, 2004. Kita jumlahkan dulu semuanya karena kan kita akan menggunakan sigma gitu ya. Kita jumlahkan dulu semuanya setiap tahunnya. Setelah dijumlahkan, kita tentukan waktu dasarnya kan di sini tahun 2000. Berarti 2000 di sini adalah 100. Kemudian 2001 itu kan jumlahnya sama dengan tahun 2000 gitu ya. Sama-sama 20.800, maka dia juga sama. Indeksnya adalah 100 karena tidak ada perubahan gitu ya dari 2000 ke 2001. Kemudian kita suruh nyari tahun 2022. Sebetulnya secara kesempatan pun gitu ya, secara kesempatan kita bisa melihat bahwa tahun 2002 ini memiliki angka yang lebih besar dibanding dengan tahun 2000 gitu ya. Di tahun 2000 22.800, di sini 2002 24.010 gitu ya. Sehingga di sini tentu ada peningkatan gitu ya di tahun 2002. 2023 juga sama ada peningkatan ya kelihatan. 2024 juga sama ada peningkatan, tapi lebih kecil ya peningkatannya. Nah, sekarang indeks ini ingin melihat berapa sih persentase peningkatannya gitu ya. Sehingga yang 2002 ini cara menghitungnya kenapa dapat 105 adalah sigma dari tahun 2002 ini dibagi dengan sigma pada P0-nya, misalkan kalau ini harga gitu ya, dikali 100% gitu ya. Ini juga sama. Sigmanya dari 2003 dibagi sigma itu jumlah dari tahun 2000 dikali 100% ya. Maka hasilnya ketahuan bahwa tahun 2001 tidak ada peningkatan, tahun 2002 meningkat 5%, tahun 2003 meningkat 8%, dan tahun 2004 meningkat 3%. Tapi kalau misalkan nanti misalkan ada soal yang lain silakan gitu ya dikerjakan. Nah, di sini misalkan tadi kan suruh dicari tahun 2002 gitu ya, maka indeks tahun 2002 dibandingkan dengan indeks tahun 2000, maka harga pada tahun 2002 dibagi dengan harga pada tahun 2000 kali 100%. Ini harganya tahun 2002 dibagi dengan ini harga tahun 2000 kali 100%, maka hasilnya ada 105%. Maka kita simpulkan, jika dibandingkan dengan tahun 2000, maka besar pengeluaran rumah tangga untuk tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 5%. Gitu ya, gampang ya. Oke, next. Ini masih gampang ya, karena teman-teman baru menghitung yang PT per P0 aja, kita per P0, Q0 gitu ya, kemudian sigmanya atau agregat. Tapi nanti ada lagi soal-soal berikutnya. Nah, di sini kemudian ada contoh soal lagi ya, soal indeks harga tidak tertimbang. Data menyajikan besarnya pengeluaran untuk pembelian jenis bahan makan berikut. Hitunglah indeks harga tak tertimbang untuk tahun 2001 dengan waktu dasar tahun 2000 gitu ya. Nah, di sini ada jenis bahan makanan, daging sapi, daging kambing, daging ayam. Kemudian kuantitasnya tahun 2000 dan 2001. Nah, di sini kan kita nggak menghitung per item gitu ya, tapi itu kan agregat gitu ya. Jadi kita sigmakan dulu gitu ya. Nanti ini jadi tugas ya. Jadi tugas silakan hitung indeks agregatif tidak tertimbang pada tahun 2001 dengan tahun dasar tahun 2000 dengan indeks agregatif ya. Menurut agregat itu dijumlahkan. Oke, next. Nah, kemudian ada next mana ini ya. Ada indeks agregatif tertimbang. Tadi kita membahas yang relatif dan agregat tidak tertimbang gitu ya. Sekarang bagaimana kalau yang tertimbang gitu ya. Nah, konsepnya indeks agregatif tertimbang adalah indeks yang dalam pembuatannya telah mempertimbangkan faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks gitu ya.
Nah, timbangan yang akan digunakan untuk pembuatan indeksnya pertama adalah kepentingan relatif gitu ya setiap barangnya. Kemudian yang kedua kan hal-hal yang berhubungan atau berpengaruh dengan naik turunnya indeks tersebut. Next. Nah, di sini sama dengan yang tadi gitu ya. Kalau agregat itu ada sigmanya gitu ya. Jadi sigma di sini bedanya PT kali Q0 gitu ya. Jadi di sini tidak lagi misalkan disahkan gitu ya harga dengan kuantitas gitu ya. Karena di sini kan tertimbang gitu ya. Jadi sigma PT kali Q0 dibagi dengan sigma P0 kali Q0 kali 100% gitu ya. Di mana I ini adalah indeks agregat timbangnya pada waktu T dengan waktu dasar 0. Kemudian sigma PT ini harga waktu berjalan, Q0 ini kuantitas pada waktu tahun dasar, dibagi dengan sigma P0 ini harga pada waktu dasar gitu ya. Kemudian kali Q0 adalah kuantitas pada waktu dasar kali 100% gitu ya. Next. Nah, ini contoh misalkan ya. Data pembelian beras dalam beberapa bulan untuk tahun 2005 dan 2006. Nah, di sini kan kita menggunakan gabungan gitu ya dari harga dan kuantitas gitu ya. Beda dengan yang tadi dipisah-pisah. Nah, di sini ada bulan Januari sampai bulan Juni gitu ya. Ada harga tahun 2005 ada harganya, ada kuantitasnya. Tahun 2006 ada harganya, ada kuantitasnya. Next. Oke, selanjutnya. Nah, nah di sini kita akan menghitung beberapa jenis agregatif tertimbang. Indeks tertimbang ini banyak. Ada indeks live payers gitu ya. Di sini ada indeks harga, ada indeks produksi gitu ya. Indeks live jadi kita singkat live payers ini IL, gitu ya, biar gampang. IL harga dan IL produksi. Sama. Nah, IL harga ini, indeks live payers harga, ini sigma PT kali Q0 dibagi dengan sigma P0 kali Q0 kali 1%. Kalau untuk indeks LPR produksi, ini sigma P0 kali QT dibagi dengan sigma P0 kali Q0 gitu ya. Kenapa? Karena kalau di sini kan kita harga gitu ya. Berarti PT dengan P0 dan kuantitasnya di kuantitas waktu dasar gitu ya. Kalau di sini kita IL produksi gitu ya. Karena ini produksi, berarti kita kan di kuantitasnya gitu. Jadi kuantitasnya QT 0 dan harganya di P0 gitu ya. Seperti itu. Kali 100%. Teman-teman nggak usah ngapain rumus juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti apa namanya bisa tulis gitu ya. Asal dipahami aja gitu ya. Kalau ada yang lambangnya 0 itu berarti tahun dasar. Tapi kalau ada waktu lambangnya T berarti waktu berjalan. Kemudian ada indeks harga pasce gitu ya. Nah, indeks harga pasce ini ada juga harga dan produksi. Nah, kalau pasca ini dia sama dengan live payers, hanya kebalikannya gitu ya. Kebalikannya, tapi kalau dalam indeks pasca harga gitu ya, ini kan harganya yang PT dan P0 gitu ya. Q-nya yang di tahun berjalan. Kalau tadi kan di live payers, Q-nya adalah Q tahun dasar gitu ya, seperti itu. Jadi sama PT P0-nya, karena di harga dia nyari indeks harga. Tapi yang membedakan di Q-nya, dia Q-nya kalau live payers Q-nya tahun dasar, kalau pasca ini Q-nya tetap Q tahun berjalan. Nah, kalau diproduksi sama juga dengan yang indeks repair kebalikannya. Indeks produksi ini kan kuantitas gitu ya. Kuantitasnya kita Q0. Nah, tapi P-nya adalah kita ganti. Kalau tadi di repair P-nya itu adalah P tahun dasar, kalau di pasca ini P tahun berjalan gitu ya. Nah, karena ini kan berlawanan gitu ya antara live payers dengan pasce. Ada lagi indeks Drawbis. Kalau Drawbis itu pertengahan antara live payers dengan pasce. Jadi indeks Drawbis ini indeks live payers tambah pasce bagi 2 gitu ya. Seperti itu. Next. Nah, kemudian ada lagi indeks Fisher gitu ya. Ini adalah akar dari indeks live payers dikali dengan indeks pasce gitu ya. Ada indeks Wolf ini sigma PT dikali akar dari Q0 kali QT kemudian dibagi sigma P0 kali akar Q0 dikali QT kali 100%. Kemudian ada indeks Marshall-Edwards gitu ya, IME sama dengan sigma PT kali kalau yang tadi kan
dikali ini gitu ya, akar Q0 kali QT gitu ya. Kalau ini tambah Q0 tambah QT, kemudian bagi sigma P0 kali Q0 tambah QT kali 100%. Oke, next. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini contoh dari yang tadi kita tampilkan gitu ya. Kita tampilkan, tadi kan tampilkan tabel ini ya. Sampai sini aja nih, sampai sini. Nah, ini kita bagaimana dari tabel yang tadi kita tampilkan sampai yang menunjukkan tahun 2005 harga dan kuantitas, tahun 2006 harga dan kuantitas. Gimana dari tabel ini kita akan mencari semua indeksnya gitu ya. Nah, maka kita tentukan tahun dasar. Tahun dasar, misalkan tadi tahun dasarnya 2005 gitu ya. Maka harga di 2005 adalah P0. Kuantitas di tahun 2005 adalah Q0. Kemudian harga di tahun 2006 adalah PT, harga kuantitas tahun 2006 adalah QT gitu ya. Gitu. Kemudian karena ini agregat dijumlahkan semuanya gitu ya. Nah, untuk mencari indeks tadi gitu ya. Kenapa? Apa-apa? Kan. Nah, apa namanya? Sama dengan waktu kita mencari ini ya, apa ukuran penyebaran, pemusatan, kita menggunakan tabel bantuan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita menghitung rumus-rumus yang tadi itu tinggal masukkan angkanya aja gitu ya. Gimana tabel bantuan? Yang tabel bantuannya kita hitung, kita buat silang. P0 kali Q0. Kemudian ganti PT-nya. Jadi PT kali Q0. Kemudian sekarang ini kan Q0 udah 2 kali nih. Kita PT. P0 kali QT, kemudian PT kali QT gitu ya. Nah, kalau ini udah, ini kan udah ada P0 kali Q0, ini P0, ini Q0 gitu kan. PT kali Q0, berarti ini PT, ini Q0. Terus semua ke bawah juga dikali gitu ya. Kemudian P0 kali QT, ini P0, ini tabel P0 kali QT, ini tabel QT dikalikan gitu ya. Kemudian PT kali QT ini. Nah, kemudian kita jumlahkan semua. Kalau kita udah hitung baik itu dari harga tertang, live fair, fast drop, semua bisa kita hitung, tinggal masukkan aja angka-angkanya gitu ya. Kita dipahami nggak? Jadi nantinya apa namanya? Jadi nanti kalau kalian misalkan UTS gitu ya, saya kasih misalkan tabel misalkan barang X selama 2 tahun ada keterangan harga dan kuantitasnya gitu ya. Nanti teman-teman silahkan hitung indeksnya gitu, seperti itu. Nah, seperti ini cara mengerjakannya supaya cepat teman-teman bisa pakai tabel bantuan. Makanya nanti silahkan kalau misalkan mau pakai Excel boleh, kalau misalkan mau pakai kalkulator boleh dan yang lainnya boleh gitu ya. Kecuali tanpa searching tapi ya. Oke, next. Nah, di sini ada soal bisa dikerjakan nanti ya, tugaskan. Tugasnya 3 gitu ya. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua yang agregat, itu ya yang ada ayam, daging sapi itu, yang ketiga ini gitu ya. Ada 3 tugasnya. Buatlah indeks agregat tertimbang untuk tahun 95 gitu ya. Indeks agregat tertimbang. Ingat agregatif, penjumlahan ya. Untuk tahun 95 dengan waktu dasar 94 dari data yang disajikan. Coba di sini beda penampilannya dengan yang tadi gitu ya. Di sini produksi dan harga tahun 94, 95, 95. Coba kalau di sini diketahui waktu berjalannya 95 dan waktu dasar 94. Coba kolom yang pertama ini apa namanya? P0 apa PT apa Q0 apa QT? Silahkan bisa jawab. Ini kolom pertama nih. Apa namanya? Simbolnya apa? Simbolnya apa kolom pertama? Kayak nol bukan Bu? Gimana? P0. Lihat Jaki ini produksi. Ini harga. Kalau harga kan P ya. Nah, apa ini? Q0, Bu. Q0 ya, betul. Ini Q0. Karena ini adalah produksi, kemudian ini tahun dasar. Jadi di Q0. Kalau yang ini apa? Kolom kedua. T, Ibu. P Ibu. Hah?
Kolom yang P0. kedua apa? Salah, bukan ke P0. Ibu. Kalau P ini kan, ini apa? Ini Kita kita. tadi. Ini kita ya. Karena ini kan produksi Ki gitu ya. Kemudian tahun 95 ini adalah tahun berjalan. Jadi kita. Ini Q0, ini kita. Kemudian ini apa? Kolom ketiga. P0 Ibu. P0. P0. Dan ini yang kolom terakhir PT. PT. PT ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau lihat tabel lihat dulu, takutnya kan beda penampilan gitu ya, beda yang tampilkan. Kalau seperti yang tadi naik ke sebelumnya, Azura. Tabel sebelumnya. Lihat sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kan gampang gini ya. Tahun 2005 2006 harga kuantitas gitu ya. Jadi gampang, ini P0, ini Q0, ini PT, ini QT gitu ya. Tapi kalau yang tadi saya tugaskan kan beda gitu. Di sini produksinya atau dan harganya, di sini baru tahunnya gitu ya. Jadi kalian lihat tahun dasar itu pasti 0. Ini produksi berarti Q0. Ini tahun berjalan berarti QT. Ini harga berarti P. 94 itu waktu dasar berarti P0. Kemudian harga pada tahun 90 ini PT gitu ya. Oke. Ini tugas ya. Silahkan biar kalian latihan sebelum UTS. Karena UTS itu dari sekarang dua pertemuan naik kuliah UTS gitu ya. Jadi biar kalian latihan gitu ya. Silahkan ini kerjakan, nanti saya kirimkan ke Google Classroom. Saya buatkan forumnya. Oke, next. Oke, next Jura. Oh, udah habis ya. Oke, udah ya. Oke. Baik, teman-teman, seperti saya ada yang tanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup. Terima kasih Azura ya sudah bantu share screen. Nanti silakan Azura boleh di-share PT-nya ke grup. Silakan teman-teman sampai di sini tentang ini ada yang tanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup jelas. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya buat latihan. Mana teman-teman? Cukup jelas nggak? Khawatirnya apa yang saya jelaskan misalkan teman-teman masih ngambang-ngambang gitu ya, masih ini apa sih gitu ya. Terus sudah cukup jelas. Jelas, Bu, Insya dari Allah saya. cukup, Bu. Mungkin Jelas, Bu. ini, Bu, kalau misalnya itu dibagikan saja PPT-nya biar bisa dibaca-baca ulang. Oh, siap. Nanti saya bagi ya. Kemudian PT yang kemarin ya, pertemuan sebelumnya juga belum ya, karena saya kan tadi mau ganti dulu simbol-simbolnya gitu ya, karena ada perbedaan. Tapi nggak apa-apa, saya share aja lah ya. Saya belum ada waktu buat ngedit-ngeditnya karena lagi padat banget gitu. Kebetulan kelas kemarin juga kelas hari Senin, 2 kelas, tapi saya online kan juga karena saya lagi persiapan buat akreditasi Magister Pendidikan Ekonomi sama audit gitu ya. Jadi sayanya lagi banyak yang dikerjakan, jadi saya minta maaf juga ya. Silakan aja Azura atau Jaki ingatkan saya kalau misalkan Bu PPT ini belum di-share gitu ya, ataupun apa gitu ya yang kurang. Baik, mungkin itu ya teman-teman ya dari saya pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join ke kelas, kemudian memperhatikan, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Silakan jika ada yang masih bingung-bingung, silakan buat tanyakan di grup kalau nggak mau di Zoom ini gitu ya. Baik, saya tutup ya. Saya tutup kelas pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Bu. banyak. Sama-sama, makasih ya. Bu.